Bapak dan Ibu peserta PPG Matematika, pada pembahasan sebelum ini telah dibicarakan tentang mencari akar persamaan kuadrat dengan cara mencoba-coba dan dengan memfaktorkan apabila bentuk kuadrat dari persamaan kuadrat itu mudah difaktorkan. Untuk bahasan kali ini, seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa seringkali dikatakan bahwa persamaan kuadrat akar-akarnya dapat dicari dengan menggunakan rumus kuadratik yang selama ini Bapak telah mengetahui bahwa akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1, 2 sama dengan negatif B plus minus atau tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Itu yang telah kita kenal. Sebenarnya rumus yang tadi dan biasanya ditulis dengan menggunakan X12, yaitu akar-akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, biasanya itu disebut sebagai rumus kuadrat. Padahal sebenarnya rumus yang tadi itu merupakan bentuk ekivalen dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Seperti yang saya tuliskan di dalam layar ini. Kita perhatikan. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat, maka kita akan memperoleh bahwa AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ekivalen dengan X sama dengan negatif B tambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, atau X sama dengan negatif B kurang akar B kuadrat kurang 4C per 2A. Dan tulisan yang barusan dikatakan biasanya ditulis juga dengan X sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi di sana tampak bahwa tulisan 12 yang ada pada X itu tidak perlu lagi. Karena pada dasarnya X sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A sebetulnya merupakan bentuk ekivalen dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Hanya orang mengatakannya bentuk tersebut itu adalah rumus kuadratik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi di sana ada catatan bahwa X-nya tidak perlu lagi menggunakan indeks 1, 2. Sebagai contoh penggunaan rumus tadi kita lihat sebagai berikut. Dan orang mengatakan rumus dalam tanda petik. Sebetulnya itu bentuk ekivalen. Kita lihat contohnya 2X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Dengan menggunakan bentuk ekivalen di atas tadi, maka persamaan kuadrat barusan itu atau di atas ini ekivalen dengan X sama dengan 1 tambah akar 1 tambah 24 per 4, atau X sama dengan 1 kurang akar 1 tambah 24 per 4. Dan apabila diselesaikan, ternyata hasilnya itu adalah X sama dengan 6 per 4
atau X sama dengan negatif 1. Nah, dengan demikian X sama dengan 6/4 atau X sama dengan negatif 1 adalah nilai-nilai variabel yang apabila disubstitusikan ke dalam persamaan 2X kuadrat negatif X negatif 3 sama dengan 0 akan diperoleh pernyataan yang benar. Dengan demikian, untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi menulis indeks 1 atau indeks 2 pada X sebagai akar-akarnya tadi. Dan sebagai akhir dari pembicaraan kali ini, diskusikan apa yang saya sampaikan tadi, dan apabila tidak dipahami dapat menghubungi saya untuk didiskusikan. Sekian, terima kasih.